Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Di video kali ini kita akan membahas TOEFL exercise 1, teman-teman. Tugas di sini adalah study each of the passages and choose the best answers to the questions that follow. Jadi tugas kita adalah mempelajari setiap passage yang ada di bawah ini dan memilih jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti passage tersebut. In this exercise, dalam latihan ini, each passage is followed by several main idea, topic, or title questions so that the students can practice this type of questions. Jadi, setiap passage-nya akan diikuti dengan beberapa pertanyaan terkait dengan main idea, topik, atau judul. Supaya siswa, supaya kita maksudnya dapat mempraktekkan atau dapat berlatih untuk jenis pertanyaan ini. On the TOEFL test, one passage would probably not have two such questions because they are so similar. Jadi pada tes TOEFL itu dalam satu bacaan itu mungkin tidak akan ada dua pertanyaan semacam ini. Kenapa? Karena mereka mirip. Jadi pertanyaan main idea kalau sudah ada di dalam satu passage pertanyaan main idea maka tidak akan ada pertanyaan topik. Apa main idea-nya? What is the main idea? Kalau sudah ada pertanyaan what is the main idea di dalam soal tes TOEFL di passage tersebut, maka nggak akan muncul soal what is the topic. Kalau sudah muncul what is the topic, nggak akan muncul what is the main idea. Jadi hanya akan salah satu aja yang muncul. Seperti itu. Yuk langsung aja kita bahas latihannya yang nomor 1 dan 2. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal tes TOEFL, jangan terjebak untuk membaca bacaannya dulu ya. Kemarin sudah ada tipsnya, baca sekilas dulu pertanyaannya dan ingat-ingat di pikiran kita. Ya, jadi jangan lihat bacaannya dulu, langsung lihat soalnya. Ada 2 soal di sini. Yang pertama adalah, which of the following best describes the topic? Jadi di bawah ini, kira-kira yang paling tepat topik dari bacaan tersebut apa? Topiknya apa? Topik di dalam sebuah bacaan itu tidak boleh terlalu spesifik, juga tidak boleh terlalu umum. Jadi ciri-ciri di dalam soal TOEFL, teman-teman, itu pilihan jawabannya kalau nggak terlalu spesifik, ya terlalu umum. Jadi teman-teman bisa menebak jawaban yang tepat itu berdasarkan ciri-ciri itu. Kalau teman-teman ngerasa ini terlalu umum, berarti itu bukan jawabannya. Kalau terlalu khusus juga bukan jawabannya. Yang sedang-sedang saja. Contoh di nomor 1. Kemarin sudah kita pelajari tips dan triknya, yaitu ketika ada pertanyaan topik, baca kalimat pertama di masing-masing paragraf. Karena paragrafnya cuma 1, maka cukup baca kalimat pertamanya saja. Fort Knox, Kentucky is the site of a US Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposits. Fort Knox, Kentucky, itu merupakan area dari ketentaraan Amerika ya. Tapi ini bahkan lebih terkenal atau lebih dikenal dengan Fort Knox Bullion Depository. Ini karena hurufnya besar, jadi nggak saya terjemahkan ya. Ini nama suatu tempat. Apa itu Fort Knox Bullion Depository? Dia adalah the massive vault, jadi kubah besar that contains yang mengandung the bulk of the US government's gold deposit, yang mengandung simpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, dari sini udah kita ketahui ya, kira-kira topiknya tentang apa. Hati-hati teman-teman, kalau ada but, main idea-nya atau topiknya itu ada di setelah but. Jadi fokuskan pikiran kita pada it is even more renowned sampai dengan deposits. Maka jawaban yang tepat antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta adalah nggak mungkin yang Alpha, the city of Fort Knox, Kentucky, terlalu spesifik, hanya membahas bagian awal saja. Maka yang Alpha salah. Kemudian ada the Federal Government Depository. Federal itu adalah sinonim dari government, pemerintah ya. Kemudian kalau yang Charlie, the US Army Post at Fort Knox, ini juga terlalu spesifik karena hanya membahas di kalimat ini saja.
Oke, jadi di sini tinggal Bravo dan Delta. Kalau Bravo itu artinya adalah the Federal Gold Depository, tempat penyimpanan emas pemerintah. Kemudian yang Delta adalah gold bullion. Kalau gold bullion itu artinya adalah batangan emas ya teman-teman. Jadi antara Bravo dan Delta kita lihat kalau yang Bravo itu artinya adalah tempat penyimpanan emas pemerintah, pemerintah Amerika maksudnya ya teman-teman. Kemudian yang Delta gold bullion tadi artinya adalah batangan emas. Kalau kita ngomongin yang Delta ini terlalu umum, maka yang Delta kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Seperti itu. Kita lanjut di nomor 2. Which of the following would be the best title for this passage? Jadi pertanyaannya adalah tentang title-nya. Judulnya yang tepat apa? Kita lihat, ingat judul juga sama dengan topik, tidak boleh terlalu umum, juga tidak boleh terlalu spesifik. Kalau yang alpha, the massive concrete vault, kubah konkret yang sangat besar. Ini sangat umum, ada banyak kubah di dunia ini, gitu ya. Kemudian kalau yang Bravo, Fort Knox Security, tidak ada yang ngomongin tentang keamanan ya. Maka yang Bravo juga kurang tepat. Where the United States keeps its gold, di mana Amerika Serikat menyimpan emasnya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Jangan pilih yang Delta, a visit to Kentucky, kunjungan ke Kentucky. Tidak ada ya ngomongin kunjungan ke Kentucky, maka jawaban yang Delta juga salah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Di nomor 3, ingat, jangan baca bacaannya, jangan baca passage-nya, tapi baca dulu soalnya. Nomor 3, which of the following best states the subject of this passage? Jadi kira-kira subjeknya itu untuk bacaan ini itu apa ya, gitu ya. Kemudian kalau yang nomor 4, the main idea of this passage itu apa? Ide pokok bacaan ini apa? Oke. Ingat kalau ada pertanyaan seperti ini, baca kalimat pertama masing-masing paragraf. Karena cuma satu paragraf saja, maka baca kalimat pertamanya saja. Dari one identifying sampai dengan titik, itu namanya satu kalimat pertama ya teman-teman. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Jadi, karakteristik untuk mengidentifikasi mineral itu adalah dengan melihat tingkat kekerasan relatifnya, yang mana dapat ditentukan dengan melakukan scratching dari satu mineral dengan mineral yang lainnya. Oke, itu topiknya ya. Topik, main idea, subjeknya ada di sini semua. Kita lihat, jangan pilih yang terlalu spesifik, jangan pilih yang terlalu umum. Alpha, the hardness of diamonds. Apakah yang dibicarakan tentang kekerasan diamonds-nya? Bukan ya. Ini terlalu spesifik. Kemudian kalau yang Bravo, identifying minerals by means of scratch test. Mengidentifikasi mineral dengan alat tes scratch. Nah, ini sinonim dari identifying characteristic by scratching one mineral with another. Maka jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Jangan pilih yang Charlie. Feldspar on the Mohs scale ada di bacaan. Kalau kita lihat ada di bagian kalimat baris ketiga. Ya teman-teman ya. Ini terlalu spesifik. Maka yang Charlie juga salah. Kemudian kalau yang Delta, recognizing minerals in their natural state. Ini jawabannya keluar dari bacaan karena tidak ada pembicaraan tentang natural states. Maka yang Delta juga salah. Begitu. Nomor 4, the main idea of this passage is that bla bla bla. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make mark on the mineral and other minerals. Yang Bravo, diamonds with a hardness of 10 on Mohs
Mohs scale can scratch all minerals. Ini terlalu spesifik ya, udah ngomongin Mohs scale sama 10. Maka yang bravo kurang tepat. Kemudian a softened mineral cannot be scratched by a hardened mineral. Ini juga terlalu spesifik karena langsung to the point dengan softer mineral. Kemudian kalau yang delta juga terlalu spesifik. Di sini ada talc is the first mineral listed on the Mohs scale. Maka jawaban yang tepat adalah yang alpha. The hardness of mineral. Ini ngomongin kekerasan mineral secara umum. Can be determined, dapat ditentukan dari kemampuannya untuk membuat mark on other minerals. Jadi tidak boleh terlalu spesifik, tidak boleh terlalu umum. Maka jawaban yang tepat adalah yang alpha. Gitu. Lanjut di nomor 5. Nomor 5 ini ada 2 paragraf ya teman-teman. Passage-nya ada 2 paragraf. Nah, ketika ada 2 paragraf, jangan langsung dibaca paragrafnya lagi ya teman-teman. Baca soalnya dulu. The passage mainly discusses, berarti pertanyaannya tentang main idea, mainly discusses ya, sama the best title. Kalau ada 2 paragraf seperti ini, maka baca kalimat pertama masing-masing paragrafnya. Di paragraf pertama kita baca dari hurricane sampai dengan ocean. Kemudian kalau yang paragraf kedua dari of hingga hurricanes. Oke. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. Nah, biasanya kendala teman-teman adalah, aduh aku nggak tahu vocabnya. Ya itu wajar kalau misalkan kita baru belajar, pasti banyak vocab baru ya teman-teman. Mau nggak mau, ya sambil dicek di kamus. Kalau masih belajar, kita bisa melakukannya dengan mengerjakan dengan diberi waktu, tanpa membuka buku dan kamus. Biasanya satu soal itu kurang lebih waktunya 45 detik. Kalau tanpa ngarsir ya, kalau dengan ngarsir 60 detik lah. Kurang lebih 60 detik kalau sama ngarsirnya. Nah, kalau kita latihan biasa nulis ABCD aja jawabannya, ya teman-teman kasih waktu 45 detik untuk ngerjain satu soal. Setelah diberi waktu, coba kerjakan lagi, tapi dengan tidak diberi waktu. Kalau nggak tahu, sambil buka kamus. Itu cara untuk kita menambah vocab. Mumpung belum tes, jadi banyak-banyak vocabulary-nya. Jangan cuma dicari terus udah selesai. Dicari, ditulis di buku tulisnya, dicatat artinya. Artinya kalau bisa jangan arti bahasa Indonesianya aja ya. Cari arti dalam bahasa Inggrisnya dan arti bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman biar makin berkembang bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke. Kemudian di paragraf kedua ada of the tropical storms that occur each year in North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Hurricanes, angin topan ya. Generally occur, umumnya terjadi in the North Atlantic, di Atlantik bagian utara. From May through November, dari bulan Mei sampai dengan November. With the peak of the hurricane, di mana puncaknya, puncak musim angin topannya itu adalah di bulan September. Only rarely, jarang mereka akan terjadi di bulan Desember sampai dengan April di bagian lautan Atlantik Utara tersebut. Kemudian di paragraf kedua, di antara badai-badai tropis yang terjadi setiap tahun di Atlantik Utara, hanya sekitar 5 saja yang rata-rata cukup kuat untuk disebut angin topan. Oke, kita lihat yang alpha. How many hurricanes occur each year? Apakah di paragraf 1-2 kalimat pertamanya membahas tentang berapa banyak hurricane yang terjadi di setiap tahun? Enggak ya teman-teman. Jadi ini keluar dari pembahasan. Maka yang alfa salah. Loh, ada 5. Iya, tapi kan ini di paragraf 2 doang. Dan ini membahas hanya 5 aja yang dia itu bisa disebut dengan angin topan karena cukup kuat. Kalau enggak, yang lainnya itu kecil-kecil kayak gitu. Makanya nggak bisa disebut angin topan. Jadi bukan berapa banyaknya yang disebutkan, tapi
5 yang bisa disebut dengan angin topan. Jadi yang alfa ini keluar dari topik yang dibahas. Kemudian yang Bravo, the strength of hurricanes, kekuatan dari hurricanes. Apakah ngomongin kekuatan dari angin topan? Enggak juga, ya. Kalau yang cari the weather in the North Atlantic, cuaca di Atlantik Utara. Cuaca, ngomongin cuaca itu macam-macam ya. Jadi ini terlalu umum. Kalau yang alfa itu dia tidak disebutkan dalam bacaan. Kalau yang Bravo juga tidak disebutkan dalam bacaan, bukan kekuatannya ya. Kemudian yang Charlie, the weather in the North Atlantic, terlalu umum. Maka jawaban yang tepat adalah yang delta, hurricanes, angin topan. Yang dibahas adalah angin topan. Angin topan di mana? Di salah satu bagian yang ada di dunia. Apa itu? Di mana itu? Di North Atlantic. Jadi ini tidak terlalu umum, juga tidak terlalu spesifik. Seperti itu. Oke, yang keenam, the best title for this passage would be yang alpha, the North Atlantic Ocean. Kita nggak ngomongin lautan Atlantik Utara, tapi kita ngomongin tentang hurricanes-nya. Kemudian yang Bravo, storms of the Northern Atlantic, badai yang ada di Atlantik Utara. Oke, antara Bravo, Charlie, dan Delta ya. Kalau yang Charlie, hurricanes, the damage and the destruction. Apakah ngomongin kerusakan dan akibat kerusakannya? Bukan ya, maka yang Charlie salah. Kalau yang Delta, what happens from May through November? Apa yang terjadi di bulan Mei sampai November? Ini terlalu umum banget kalau ngomongin apa yang terjadi. Banyak ya yang bisa terjadi. Nggak harus hurricanes, maka yang Delta salah. Jawaban yang tepat adalah Bravo. Storms itu adalah sinonim dari hurricanes, badai. Badai, hurricanes itu juga badai atau angin topan. Seperti itu. Selanjutnya di nomor 7. Di sini ada 4 paragraf. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah which of the following best describes the main idea of the passage? Di bawah ini yang merupakan idea yang cocok untuk passage ini apa? Kemudian yang Bravo, the best title of the passage. Yang 9 adalah the subject of the 4th paragraph. Jadi yang ditanyakan adalah subjek dari paragraf keempatnya saja. Ya. Oke, kita langsung cek aja bacaannya. Di sini ada kalimat ya. Pertama, Henry Wadsworth Longfellow 1807 until 1882 was perhaps the best known American poet of the 19th century. Jadi si Henry ini mungkin saja itu pujangga yang paling terkenal, pujangga Amerika yang paling terkenal di abad 19. Kemudian di sini ada kalimat kedua, saya hapus dulu. Kalimat pertama maksud saya di paragraf kedua, Evangeline was set disusun during the French and Indian War when the British forced French settlers from Nova Scotia to lovers. Gabriel dan Evangeline was spirited by the British. Kemudian Anne Evangeline devoted her lifetime to search for Gabriel. Oke. Kemudian yang paragraf ketiga, in the Song of Hiawatha, Longfellow depicted the noble life of American Indian through the story of the brave Hiawatha and his beloved wife Minnehaha. Kemudian yang paragraf keempat, the courtship of Miles Standish takes place during the early period of the settlement of New England, a period which was viewed as a time of honor and romance. Oke, jadi paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini, Evangeline, kemudian the Song of Hiawatha, the courtship of Miles Standish, ini udah dibahas di paragraf pertama sebenarnya teman-teman. Jadi kita bisa baca juga. Sepertinya poinnya ada di paragraf pertama ya teman-teman. Karena paragraf kedua, 3, dan 4 itu nyupport di paragraf pertama. Maka kita boleh baca semuanya. His clear writing style
Jadi gaya penulisannya yang jelas, and emphasize on the prevalent values of the period, dan penekanan pada nilai-nilai umum pada waktu tersebut, made him popular, membuatnya terkenal atau membuatnya populer di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat secara umum, kalau tidak selalu dengan kritik seperti itu. Maka kita bisa lihat sekarang di nomor 7-nya. Ya. Nomor 7. Oke, kita bahas yang nomor 7, main idea-nya. Oke. Jangan pilih yang alpha ya, teman-teman. American history is often depicted in poetry. Sejarah Amerika ditunjukkan dengan puisi. Sering ditunjukkan dalam puisi. Kita nggak bahas itu, di bacaan tidak disebutkan seperti itu. Kalau yang Bravo, Longfellow describe American history even though people really did not enjoy it. Ini juga salah. Kenapa? Karena orang-orang malah bukan suka ya, karena Longfellow malah terkenal ya dengan karyanya. Kemudian kalau yang cari, the popularity of Longfellow's poems results from his stress. Jadi popularitas dari hasil karyanya Longfellow, puisi-puisinya Longfellow itu, dia popularitas keterkenalan dari puisi-puisinya itu dihasilkan dari his stress, penekanannya pada nilai-nilai dari masyarakat. Berarti kan kalau masyarakat tadi sinonimnya adalah general public ya, kalangan masyarakat. Nah, ini berarti sinonimnya. Values, data values, kemudian the people ini general public-nya. Gitu. Stressnya itu tadi sinonimnya dengan emphasize on the prevalent values ya. Jadi stressnya ini adalah sinonim dengan emphasize yang tadi kita baca yang sebelah sini. Jadi kalimat yang ada di poin C ini bersinonim dengan yang ini ya. His writing style emphasize prevalent values. Emphasize itu sinonim dari stress, prevalent values tetap values, kemudian general public itu adalah people, writing style tadi adalah puisinya. Kenapa writing style-nya disebut puisi? Karena dia seorang poet ya. Poet itu penulis puisi atau pujangga. Gitu. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang Charlie. Gitu. Oke. Kemudian yang nomor 8, the best title. Judul yang tepat adalah yang yang alpha. Appeal itu adalah daya tarik ya, teman-teman. Longfellow's popular appeal. Daya tarik populer dari Longfellow. Kemudian yang 9, subjeknya adalah yang subjek dari paragraf keempat ya. Paragraf keempat, kalau lupa boleh kita cek lagi. Di paragraf keempat ada the courtship of Miles Standish take place during the early of the settlement of New England, a period which was viewed a time of other remains in this poem centered. Berpusat, jadi ceritanya itu fokusnya adalah around a love triangle. Miles Standish asked his friend John Alden to propose to Priscilla Mullins' friendship with Miles Standish to recover. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang mana? Nobility of honor in the poems of Longfellow, a love triangle involving Miles Standish, the popular appeal of the courtship of Miles Standish, atau the period of early settlement New England. Ya, jawaban yang tepat adalah fokus ceritanya adalah tentang the love triangle yang melibatkan si Miles Standish. Gitu. Oke, itu aja di video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Benraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.